Rela digantung. Yang tetap cantik ya. Iya, dari awal mulai dari adegan di dipannya ibu sampai digantung, kenapa sih Gisel masih udah berpeluh, keringat, udah kuncung kan tetap cantik ya Gisel. Terima kasih. Selamat siang juga buat teman-teman wartawan semuanya, teman media. Thank you buat kehadirannya, udah nonton dan kesediaannya buat meliput kita hari ini. Menjawab pertanyaan Mbak Teli. Itu sebenarnya aku juga bingung, padahal kita swear, Mas, aku juga udah berantakin rambut, bener kan? Itu swear deh kan, kalau continuity kan rambut udah harus jatuh, itu udah gini, udah basah, disemprotin apa juga. Kucel muka Udah dihitem-hitemin semua udah. Cuman kayaknya emang karena rambutnya tebal dan potongannya pendek, jadi karena kan emang cepet kamu cantik. Enggak, Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya kok masih rapi aja sih rambutnya. Sebenarnya juga kan kadang kalau kita sebagai penonton kan Gisel juga, kalau penikmat kan juga agak jeli kan, kadang pengennya tuh udah seberantakan mungkin. Jadi aku tuh udah sampai berantakin, udah lari-lari, udah apa biar keringatnya tuh selain cuman efek yang dibuat sama teman-teman makeup, kan pengen juga lebih kelihatan gimana natural gitu. Udah Mbak Telni, swear udah. Cuman kayaknya emang udah ya segitu aja berantakan. Jadi dikasih angle ya buat teman-teman wartawan, usaha Gisel untuk memberantakan diri dan dandanan dalam film Anak Titipan Setan. Oke, tapi ini chemistry-nya juga masuk ya dengan Gabriel ya. Iya, ada boleh mikrofonnya dipegang dulu. Jadi di film Anak Titipan Setan itu Putri memang di film Anak Titipan Setan ini Putri memang seorang ibu juga. Jadi itu yang ngebuat Gisel juga nggak terlalu sulit untuk ngedapetin feelingnya, moodnya, terus ketakutannya, kekhawatirannya seperti apa. Terus punya anak juga seusia Gaby tuh nggak terlalu jauh. Gaby ini, dan dia pinter banget, cerdas banget, mau kerja sama banget, ekspresif banget, malah dia excited banget juga untuk syuting. Setiap hari nanya, hari ini aku berapa scene gitu, dan dia ini kita dapatkan di detik-detik terakhir mau syuting. Iya, castingnya ya. Oke. Hi Gabriel, boleh? Say hi to everyone. Say hi. Gabriel, how old are you? 7. Okay. This is your first movie, right? Second. Oh, second. Okay. How do you feel about this genre, horror? Good. Okay. What do you think about dipanggilnya Tante Gisel atau Mama? Mama Putri. What do you think about Mama Putri? Udah di program, Mbak. Jawabannya begitu. Cuma 2, good, yes. Yes, oke. Karena katanya mengulik-ngulik tuh skenario, termasuk juga ketika ada di akhir-akhir cerita ketika tidak memakai pemeran pengganti, ketika ada penampakan pocong wajah dari Eyang. Ibu gitu kan ya, putrinya kaget gitu, ternyata ada. Ya, kalau saya pribadi kembali lagi sebagai aktor yang berusaha untuk selalu bermain baik, kalau sebisa mungkin semua adegan saya lakukan. Namun ini kadang-kadang suka lempar batu sembunyi tangan nih sahabat saya di sebelah kiri ini ya. Jadi beliau bertanya kepada sutradara Mas Wahyu begitu ya, sutradara 2. Bahwa Mas Wahyu ingin sekali gitu bahwa itu harus diperankan, jangan stand in, harus saya. Terus Mas Erwin bilang begini, ya kamu tanya aja sendiri begitu ya. Mas Erwin nggak mau. Oh, dia kasih. Terima kasih Mbak Telni. Sebelumnya sugeng siang, selamat siang semuanya. Matur nuwun, terima kasih. Ini saya juga senang sekali bisa bergabung di film Anak Titipan Setan ini sebagai Sari ya. Terima kasih waktu itu Mas Erwin kesempatannya, juga seluruh jajaran produser yang sudah mempercayakan karakter Sari. Nah, pertanyaan bagus Mbak Telni, apa yang kemudian membedakan gitu ya? Biasanya kan selama ini orang selalu tahu saya itu emang ya udah film yang biopik gitu, karena katanya wajah saya itu kuno gitu ya. Wajah-wajah zaman dulu gitu, saya juga bingung. Padahal saya anak kekinian banget. Terus Jawa ya, memang karena saya dari Jawa, saya dari Jogja gitu ya. Tapi di sini adalah saya tentu saja langsung mau menerima tawaran untuk bermain di film Anak Titipan Setan ini, karena saya hampir tidak pernah, jarang sekali mendapatkan peran
antagonis. Ya, jadi ini adalah bagian juga tadi kalau Cak Ingrid bilang ingin turut memajukan perfilman Indonesia, tentu saja ingin juga memberikan yang terbaik ya sebagai seorang aktris seni peran gitu, bahwa kemudian ini menjadi eksplorasi saya yang baru ketika tidak hanya genre ya, tapi juga kemudian secara peran gitu ya, karena selama ini saya selalu mendapat peran yang tertindas, apa wajah saya tertindas kali ya. Enggak. Maksudnya selalu dapat peran yang protagonis, kemudian di sini mendapat tantangan yang baru seperti itu, Mbak Tel. Oke. Ya, dari dulu pertama kali jadi wartawan biasa manggilnya Cece. Terima kasih. Luar biasa loh acting menjadi perempuan Jawa. Itu kalau saya lihat detailnya, artistiknya dan lain sebagainya dapat ya. Untuk setting tahun 80-an ya Mas ya. Ketemulah tuh ya pecahan uang yang gambarnya Hamengkubuwono 9. Lalu baju-bajunya dan settingnya ya. Tapi yang paling membuat saya surprise, Cece bisa masuk ke gaya-gaya pengusaha batik, juragan batik, Eyang. Ya. Bagaimana akhirnya mau menerima tawaran itu dari Mas Erwin? Terima kasih. Hai semua yang di ujung sana. Yang di ujung sana. Kalian memang luar biasa. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian nggak ada film ya, soalnya nggak ada yang ngebahas. Kalau menerima pastinya saya harus menerima begitu. Karena siapa lagi yang memajukan film Indonesia kalau bukan kita-kita, dan sebagai pemain dan yang berusaha untuk menjadi aktor yang baik dan benar semua genre, pasti saya akan terima begitu Mbak. Jadi PR itu harus dijalankan sebelum kita masuk syuting, bahkan sebisa mungkin sebelum reading, karena pastinya ketika ada penawaran, kami akan bertanya dahulu tentang skenarionya begitu. Ketika skenario atau sinopsisnya diterima, pasti kita akan pelajari. Baru setelah kita oke, kemudian kita reading. Jadi pemahaman itu atau PR yang harus kita kerjakan pastinya jauh sebelumnya gitu. Apalagi kalau jauh-jauh sebelum syuting. Jadi janganlah membaca ketika di saat syuting gitu. Okay. Siogianya demikian. Jadi itu siapa sih yang kayak gitu baca pas syuting? Ih, julid ya MC-nya. MC ya, bukan Cece ya, MC ya. Jadi Cece menjawab tantangan dan butuh effort ya untuk bisa ngomong dengan gaya bahasa Jawa, ada bahasa Jawa halusnya. Ya, nama saya Ingrid Wijanarko, ya saya Jawa Tengah, Mbak. Ya, jadi Wijanarko bukan Batak. Ya, jadi tapi apapun itu begitu ya Mbak, mau itu Jawa, mau itu Batak, Manado, saya juga pernah menerima. Sekali lagi we do the homework begitu, kita harus melakukan PR. Jadi apapun itu harus dipelajari dahulu gitu. Menarik karena ini walaupun ini mitos, tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya mitos dalam hal ini, mitos Pesugihan Jalan Penoleh adalah merupakan cerita rakyat yang kadang tidak bisa dibahas dengan hukum alam atau dicerna dengan nalar atau dengan metode ilmiah begitu. Jadi ini sungguh sangat menarik, bagi saya menarik sekali dan saya senang sekali begitu Mbak. Dan apalagi sebagai Eyang Susana, saya harus menjalankan ritual setiap Jumat, malam Jumat begitu, ya. Yang mana ritual itu kan merupakan proses dari pelaksanaan tradisi. Nah, bicara tentang tradisi, kita kan tahu bahwa tradisi itu adalah produk kebudayaan, kearifan lokal. Produksi film negara dan juga Zaman Studio serta Maxstream ada di layanan atau streaming. Temennya Patel nih. Ini untuk foto, nggak masuk studi, nggak masuk suara ya, nggak masuk video ya. Kanan. Mas Erwin ini sebagian mereka wartawan tulis juga di online dan ada versi videonya nanti. Iya. Kanan. Sekarang modelnya semua menjadi VJ, video joki. Selain menulis ya. Apa aja yang teriak? Kita undang Anda semua nanti. Buat dia mau gitu ngikutin arahan dari Erwin kan, untuk bisa ngeluarin juga
senatural mungkin, karena kan aku ini kan Unten kan main masih baru banget juga, jadi kadang-kadang emang sangat bergantung juga sama energi pemain lain gitu. Terus mesti sambil ngerangkul dia juga untuk ngeluarin yang terbaiknya gitu. Jadi memang semuanya mesti dibangun dari sebelum masuk set gitu. Jadi itu sih paling tantangannya, karena kan nggak semua anak mau dan bisa gitu. Kebetulan di Gabi ini dia mau banget dan bisa banget juga untuk mengerti arahan dan nuangin pas di lokasi gitu. Kan pas ke lokasi masuk tuh mama benerannya kan nggak selalu masuk gitu. Jadi cuma dititipin aja dan dia punya keberanian itu dan mau gitu. Yang susah ternyata nggak semua anak begitu kan, Madam. Iya, betul. Oke, apalagi nih genrenya horor ya, drama aja butuh effort ya Pak di horor. Iya. Boleh beri tepuk tangan untuk Giselle dan juga teman kolabnya di film ini, ternyata Gabrielnya panggilnya apa? Gabi. Gabi. Oh, oke, Gabi.